Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Baik, hari ini kita akan membahas bab kedua, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Tetapi kita membahas tentang mengenal Allah lewat Asmaul Husna. Baik, sebelum kita memulai, kita buka pertemuan ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, 2 minggu yang lalu Pak Endang sudah memberikan tugas untuk menghafalkan Asmaul Husna. Tapi kayaknya masih banyak yang belum hafal ya, atau yang belum banyak mengirimkan video. Hanya 4 orang barunya ya. Ada 4 orang yang baru mengirimkan videonya. Tapi nggak apa-apa, yang lain tetap Pak Endang masih tunggu ya. Baik, hari ini kita mengenal Allah lewat Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah, baik, agung, dan mulia sesuai dengan sifat-sifatnya. Nah, jadi itu yang namanya Asmaul Husna. Dalam artian perkataan asma berarti nama, dan husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah yang baik dan indah. Nah, Asmaul Husna juga merujuk kepada nama-nama sebutan gelar sekaligus sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah dan baik. Istilah Asmaul Husna juga dikemukakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat ke-8 yang artinya, Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Kemudian surat Al-A'raf ayat 180, milik Allah lah nama-nama yang indah, dan mohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Artinya ketika kita berdoa, kita disuruh oleh Allah untuk menyebut namanya. Ya Razak, untuk memulihkan rezeki. Ya Allah ya Rahman, mudah-mudahan pengasih dan penyayang. Ya Rahman ya Rahim. Jadi ketika kita berdoa, Allah meminta kita untuk menyebut nama-nama beliau seperti Asmaul Husna tadi. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas hanya 3 aja untuk pembahasan Asmaul Husna dari yang 99 itu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Al-Mumit. Nah, Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Jadi Allah yang mematikan semua yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi siapapun hidup di dunia ini yang bernyawa pasti akan mati. Manusia, tumbuhan, hewan, serta yang lainnya yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Artinya, kita manusia tidak bisa menghindar kematian dimanapun kita berada. Ya, kemudian kematian itu tidak menentukan dia mau muda, tua, ataupun anak-anak. Ketika sudah waktunya untuk meninggal dunia, maka akan mati, akan meninggal. Atau tidak memandang sakit atau sehat. Terkadang ada orang yang sakitnya sudah bertahun-tahun, tapi mohon maaf tidak meninggal. Tetapi ada yang masih sehat, bugar, ya, kadang-kadang masih bisa bermain, tiba-tiba besoknya sudah tidak ada lagi. Tapi itu semuanya adalah ketentuan Allah. Allah lah yang menentukan siapa yang berhak dimatikannya. Ya. Kemudian kematian ini adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Artinya ketika kita meninggal itu nanti kita akan diharapkan bisa menuju sebuah tangga kebahagiaan abadi. Dengan cara apa? Dengan cara mau banyak beramal. Kalau kita sudah meninggal, harapan kita adalah amal-amal yang telah kita lakukan di dunia ini bisa menjadi tabungan buat kita di akhirat nanti.
Nah, bila kita ingin bahagia, kuncinya adalah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kalau kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Nah, seperti kita berdoa, ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matilah kami dalam keadaan husnul khotimah, atau keadaan baik. Jangan seperti kita minta, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Itu adalah al-mumit, yang artinya yang maha mematikan. Selanjutnya yaitu al-hayyu. Tadi kan al-mumit yang mematikan, sekarang yang al-hayyu yang maha hidup. Nah, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya dan memberi hidup makhluknya. Artinya bahwa Allah itu tidak akan mati. Ya, kita manusia pasti akan mati. Ya, karena Allah itu hidupnya kekal selamanya, hidup kekal selamanya. Dan Allah lah yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluknya yang ada di dunia ini. Ya. Kemudian hidup dan mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betul, ya. Kita hidup dan mati kita semuanya tergantung daripada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang maunya, mau mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah seperti yang tadi, ya. Nah, jadi banyak-banyaklah berdoa, ya Allah ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hiduplah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Artinya selamat kita hidup di dunia ini, dan kita hidup di dunia ini harus mempunyai kemanfaatan bagi semua manusia. Jangan sampai kita hidup di dunia ini malah menyusahkan orang lain, ya. Yang ketiga, ya, asmaul husnanya adalah al-qayyum, ya. Al-qayyum artinya yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Nah, Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Artinya Allah itu tidak tergantung kepada makhluknya. Kita manusia tergantung kepada Allah, ya. Kalau Allah ada, seluruh umat manusia di dunia ini berbuat kebaikan, Allah tetap jadi Allah, ya. Atau ketika seluruh makhluk di dunia ini berbuat kejahatan, itu tidak mengurangi kewibawaan Allah, tidak akan mengurangi keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di dalam hidup ini kita, ya, Allah mengajarkan untuk tidak selalu bergantung kepada orang lain. Artinya kita harus bisa mandiri, ya. Seperti apa? Kita lihat ketika kita masih kecil, ya. Ketika kita mulai merangkak, kemudian mulai berjalan, itu kan biasanya selain dituntun juga kita harus bisa sendiri, ya. Nah, sama ketika kita proses belajar juga di rumah harus mandiri, jangan hanya tergantung kepada orang tua. Boleh kita minta bantuan kepada orang tua kita di saat kita itu memang tidak ngerti, tetapi jangan sampai sedikit-sedikit minta bantuan, sedikit-sedikit minta bantuan. Artinya kita tidak bisa hidup mandiri. Nah, kemudian yang keempat adalah Al-Ahad, artinya yang Maha Esa, mengandung arti Allah itu Esa, Maha Tunggal. Jadi Allah itu tidak ada dua, tiga, ataupun Allah itu ya banyak. Tidak, Allah itu Esa, artinya tunggal. Sesuai dengan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Jadi kita sebagai umat Islam yakin bahwa Allah itu satu, ya. Tidak ada dua, tiga, ataupun empat, ataupun yang banyak, ya. Mungkin beda dengan agama-agama yang lain yang mengatakan bahwa Allah itu mungkin Tuhan mereka ada yang Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ataupun ada yang dewa ini, dewa itu, ya segala macam lah, ya. Artinya mereka lebih satu Tuhannya. Nah, sedang kita umat Islam harus yakin bahwa Allah itu Esa, tunggal, tidak ada yang lainnya, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah, ya. Jangan sampai kita umat Islam menyekutukan Allah. Artinya menyekutukan Allah itu artinya menduakan Allah, ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Artinya kalau kita sudah menyekutukan Allah, maka kita akan termasuk orang yang syirik. Syirik itu merupakan dosa besar, ya. Nah,
Anak-anakku sekalian, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, nanti silakan bisa dipelajari lagi. Hanya 4 tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.